Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Prodi Manajemen. Baik, sekarang saya mau menerangkan apa itu inflasi. Yuk kita belajar tentang inflasi. Baik, saya akan menerangkan apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebab terjadinya inflasi adalah yang pertama, meningkatnya permintaan, yang kedua, tingginya peredaran uang di masyarakat, yang ketiga, tuntutan kenaikan upah, dan yang keempat adalah meningkatnya biaya produksi. Dan adapun akibat terjadinya inflasi adalah masyarakat menjadi enggan menabung di bank, penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit, kemampuan ekspor negara menjadi melemah. Dalam inflasi juga berdampak baik maupun buruk bagi suatu negara. Contoh dampak baik inflasi bagi suatu negara asalkan inflasi rendah dan stabil, dan dampak buruk dari inflasi adalah ketika inflasi itu tinggi dan tidak stabil. Adapun cara pemerintah dalam menghadapi inflasi, yang pertama, melakukan kebijakan moneter, artinya 1. Membatasi pemberian kredit, membatasi jumlah uang yang beredar. 3. Menaikkan suku cadang kas. Yang kedua adalah melakukan kebijakan fiskal, artinya mengurangi pengeluaran negara, mengurangi utang luar negeri, mengefektifkan pajak. Selain peranan dari pemerintah, kita sebagai masyarakat pun bisa membantu suatu negara dalam menghadapi suatu inflasi. Adalah pertama, membeli produk sesuai dengan kebutuhan, berinvestasi dan mencintai produk buatan negeri, dan membeli produk dalam negeri. Penyebab inflasi ada 3 macam secara umum. Yang pertama adalah volatile food, artinya inflasi dipengaruhi oleh harga makanan yang bergejolak. Misalkan petani cabai mengalami gagal panen karena cuaca buruk, bencana alam. Nah, hal itu bisa menyebabkan harga cabai di pasaran menjadi mahal, langka, dan itu menyebabkan inflasi, artinya kenaikan harga yang terus-menerus. Yang kedua adalah administrasi price, artinya harga yang diatur oleh pemerintah, misal harga bahan bakar minyak, harga tarif dasar listrik, harga angkutan umum yang berlaku. Dan yang ketiga adalah inflasi inti, artinya inflasi dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global. Contohnya, nilai tukar rupiah pada mata uang asing. Aku juga punya info loh. Ternyata Indonesia itu pernah mengalami tingkat inflasi yang tinggi, di mana itu terjadi pada tahun 1998. Terjadinya krisis ekonomi, di mana inflasi saat itu mencapai 77,63%. Misalkan ya, contohnya pada waktu itu harga beras di pagi hari adalah Rp5.000 per kilo. Sedangkan di siang hari harganya itu bisa naik secara 2 kali lipat ataupun lebih, misalkan menjadi 10.000 ataupun lebih per kilonya. Dan pada saat itu pula jumlah karyawan yang di PHK cukup banyak, dan itu menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 50% dari total penduduk Indonesia saat itu. Ada yang tahu nggak di mana kita bisa tahu tentang data inflasi? Data inflasi biasanya di upload oleh Badan Pusat Statistik, dan itu biasanya di-upload per bulan. Di sini juga pasti ada yang pernah nanya gini kan, kenapa sih harga barang zaman dulu itu lebih murah dari zaman sekarang? Misalkan nih ya, zaman dulu itu atau tahun 80-an, kita beli satu mangkuk bakso cuman bisa
3.000 atau berapa itu. Nah, sedangkan sekarang harga bakso itu satu porsinya bisa 25.000. Nah, itu juga penyebab dari inflasi. Nah, kenapa sih harga bakso bisa naik? Ya, karena inflasi setiap tahunnya itu pasti bertambah. Terus yang harga barang dikatakan inflasi itu bukan cuma harga satu barang aja yang naik, tapi ada beberapa harga barang yang naik juga baru bisa dikategorikan sebagai inflasi. Nah, jadi inflasi itu penting ya, makanya kita harus tahu apa itu inflasi, dan kita juga harus sering ngecek tentang data inflasi, karena itu bisa berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Terus kita bisa tahu loh perekonomian di negara tersebut itu berkembang atau tidak dengan inflasi. Yuk belajar tentang inflasi. Makasih. Jangan lupa ya subscribe, comment, and share tentang materi ini.